BPJS haram, sekarang jadi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmi Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in, malah mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah berkah taufik hidayah sekaligus inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita sekalian bisa kembali bermuajahah di tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan langkah kita sekalian dari masing-masing tempatnya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barokah dari pengajian ini mudah-mudahan anak turunan kita, cucu-cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai keturunan yang sholihin dan sholehat, diberikan taufik hidayah, dikumpulkan beserta kita di akhirat nanti di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan surah Ali Imran ayat 187. Pada ayat sebelumnya di penghujung ayat 186 Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, penyemangat kepada orang-orang yang beriman. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya kata Allah, kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, dari sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik Arab, adzan kasiro, satu kata-kata yang buruk yang disampaikan kepada mereka. Tapi wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah keharusan dalam setiap urusan. Sehingga kata Imam Asrawi, fa inna min alamatil iman, bahwa sesungguhnya dari di antara ciri-ciri keimanan itu adalah as-sabru wa taqwa, sabar dan senantiasa bertakwa.
wa qabihun 'alal insan yad'i mahabbatallah summa lam yasbir 'ala ahkamih. Buruk bagi seorang yang beriman mengaku mencintai Allah tetapi tidak bisa bersabar akan segala hukum-hukum Allah. Termasuk dari hukum Allah adalah segala kejadian yang menimpa kita sekalian, baik-baik berupa kejadian yang mengindahkan atau kejadian yang membuat hati kita tidak merasa enak terhadap ujian tersebut. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah taubihun minallah, sebagai bahasa olok-olok daripada Allah Subhanahu wa taala, wa tahdidun li ahlil kitab, dan menakuti terhadap ahlul kitab, akhadha alaihimul ahd ala al-sunnatil anbiya ayyuminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ayyuwahhinu bi dzikrihi fin nasi liyakunu ala ahbati min amrihi. Ini merupakan taubih ataupun tahdid untuk ahlul kitab, yang mana mereka telah mengambil perjanjian melalui lisan para nabi bahwa mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dijelaskan baik di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil, bahwa sesungguhnya akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi, wa ayyuhinu bi dzikrihi fin nasi liyakunu ala ahbatin min amrihi, dan supaya mereka puji dengan menceritakan kepada manusia supaya mereka mempunyai perbekalan dari segala urusan. Tapi ternyata fa'idha arsalahullah tabi'un fakatam dzalika, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka seharusnya mengikuti terhadap Nabi, tapi kenyataannya fakatam dzalika, mereka menyembunyikan tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan adalah bidunyat tawib wal hadith dunyawi al-khasr. Tujuan mereka adalah hanyalah keuntungan sesuatu yang hina dan keuntungan dunia yang begitu hina, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan satu kalimat, wa idza akhadallah, ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab samawat berupa kitab Injil ataupun kitab Taurat, suhuf Ibrahim dan lain sebagainya, latubayyinunna, hendaklah kalian menjelaskan tentang apa yang terdapat di dalam Alkitab tersebut, linnasi, kepada manusia, wala taktumuna, jangan kalian menyembunyikan, panabadu. Tapi ternyata kenyataannya orang Yahudi ini panabadu, melemparkan apa yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab samawat tersebut, wara'a duhurihim, dilemparkan ke belakang, dalam arti kinayah daripada tidak dimanfaatkan, disembunyikan segala penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Washtarau bihi samanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Maka kata Allah, fabi'sa ma yashtarun, inilah jual beli yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut Syekh Ibnu Katsir,
Meskipun ayat ini ditujukan secara langsung kepada kelompok Yahudi dan Nasrani, tetapi ayat ini jelas bisa digunakan untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kata Ibnu Katsir, tahdirun lil ulama ayyaslaku maslaka. Jangan sampai para ulama di kalangan umat Islam ini menjalankan apa yang telah dijalankan seperti perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Mengetahui sesuatu tentang hukum, tapi kemudian mereka menyembunyikan akan sebuah kebenaran. Membela sebuah perkara yang batil yang dilarang oleh Allah dengan tujuan hanyalah untuk keuntungan dunia, hanya untuk jabatan, hanya untuk uang semata, yang mana uang tersebut adalah sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kebenaran yang telah Allah sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man su'ila an ilmi, siapa orang yang ditanya dari satu ilmu pengetahuan, kemudian fakatamahu, orang tersebut menyembunyikan pengetahuan tersebut, uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar, maka Allah akan ikat badannya dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Kenapa? Sebab li'anna katimal ilmi mal'unun, menyembunyikan pengetahuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ayat ini ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, tapi ini bisa diambil pelajaran oleh umat Islam bahwa ketika kita mengetahui sesuatu tentang hukum, jangan pernah menjual hukum tersebut demi kepentingan-kepentingan tertentu. Karena ini sering terjadi bukan hanya di zaman sekarang, tapi di zaman para salafus sholihin pun ini sering terjadi. Ya seperti cerita yang kita maklumi, Bal'am bin Ba'urah adalah ulama Bani Israel yang doanya begitu didengar oleh Allah. Konon ketika Bal'am bin Ba'urah berdoa, aras itu bergetar. Jadi saking dikabulkannya doa Bal'am bin Ba'urah, mustajab. Beliau adalah seorang ulama Bani Israel. Tapi pada saat para pemimpin Bani Israel, para penguasa Bani Israel meminta Bal'am bin Ba'urah untuk mendoakan Nabi Musa supaya tidak sampai perjalanan menuju kota Kibti, Bal'am bin Ba'urah pertama memang menolak. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin saya harus mendoakan keburukan terhadap Musa, karena Musa itu adalah seorang nabi, sedangkan aku ini siapa? Hanyalah hamba Allah, hamba orang biasa. Tapi setelah didesak oleh Bani Israel, diminta pertolongan untuk mendoakan Nabi Musa dengan keburukan, dan kemudian Bani Israel membawa sebongkah uang. Menurut para ulama ahli tafsir, itu jumlah uang receh yang terbuat dari emas itu dimasukkan ke dalam kulit sapi. Jadi sepenuh itu dibawa oleh orang Bani Israel, diberikan kepada Bal'am bin Ba'urah. Kalau kamu mau mendoakan Musa dengan keburukan, saya berikan uang ini. Bal'am bin Ba'urah bertahan, tidak. Tapi kemudian wakil presidennya di belakang ini, istrinya maksudnya. Istrinya kemudian berkata kepada Bal'am bin Ba'urah, Bapak, seandainya Bapak menjadi pejabat di negara ini seumur hidup, Bapak tidak mungkin memiliki uang sebanyak ini. Apalagi engkau seorang ulama tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Mumpung ada kesempatan, mending ambil saja. Nah inilah wanita itu seperti itu. Jadi urusan uang ya hijau. Tapi bukan berarti keburukan itu ada pada wanita. Karena wanita zaman sekarang itu kan bisa berdalih, bukan karena kami materialistis, tapi karena Anda perlu kecantikan.
Kalau Anda ingin cantik, istri Anda ingin cantik, belikan kami peralatan kecantikan. Kan gitu jawabannya. Hidup puji. Nah, itu konon setelah dirayu oleh istrinya, Bal'am bin Ba'urah melaksanakan permintaan kelompok Bani Israel, berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa dihilangkan penglihatannya beserta kelompok-kelompoknya supaya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Itu mustajab, diijabah. 40 hari 40 malam Nabi Musa tidak bisa melanjutkan karena dunia ini menjadi gelap, sehingga tertahan di sana. Maka ada kalimat apa? Manna wasalwa. Ketika kelaparan itu kan Allah berikan manna dan salwa. Tapi meskipun demikian, kalau kita baca dari dua sisi, bukan hanya sekedar Bal'am bin Ba'urah ini doanya mustajab, tapi juga ada kesalahan dari pihak Nabi Musa. Apa yang menjadi kesalahan pihak Nabi Musa? Konon pada waktu itu Bani Israel mengirimkan para wanita cantik termasuk anak dari pemimpinnya yang paling tercantik, dikirimkan untuk menggoda umat Nabi Musa. Mantap. Ini wanita lagi bahaya. Hidup Pak Iman. Jadi ya akhirnya godaan tersebut banyak daripada umat Nabi Musa yang tergoda, meskipun Nabi Musa tidak, seorang nabi itu tidak kena setan. Jadi setan macam-macam diparekoskan ke Nabi Musa. Beda. Ini kelompok umat Nabi Musa tergoda dengan sebab kesalahan, tergoda melakukan perzinahan, sehingga kalau menurut istilah kita pertahanan mereka rapuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman wasilah doa Bal'am bin Ba'urah dan juga kesalahan umat Nabi Musa, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan tersebut. Tapi tetap meskipun demikian, bagi Bal'am bin Ba'urah adalah kesalahan fatal. Kenapa? Karena membantu kelompok yang batil demi kepentingan dunia. Nah, ini sudah banyak terjadi. Di zaman-zaman khalifah zaman dulu banyak para ulama yang menciptakan sebuah kebijakan hukum demi kepentingan raja. Maka Allah sering sindir di dalam Al-Quran, washtaru bihi fabi'sa ma yashtaru, menjual ayat-ayat Allah dengan seburuk-buruknya jual beli. Sebab Al-Quran hidayatullah dibandingkan dengan hanya sekedar dunia yang sebanyak apapun dunia itu dikumpulkan pasti habis. Para jamaah kaum muslimin rahimahumullah, nah inilah yang menjadi tugas beratnya para ulama. Kenapa? Karena memang di satu sisi kita harus terbuka saja. Di satu sisi seorang ulama itu kan tidak punya pekerjaan, artinya dia tidak punya bisnis dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan keluarga kan banyak. Inilah yang dimaksud bahwa seorang kiai ulama perlu bimbingan seorang guru yang begitu luar biasa, supaya mempunyai kepribadian yang kuat dan kukuh. Meskipun kebutuhan begitu banyak, tetapi tetap mempertahankan kemuliaan agama dibandingkan dengan kebutuhan tersebut. Ya bagaimana tidak tergoda? Orang harus membuat satu hukum kebijakan, langsung ditongkrongin Pajero Sport. Berat itu. Warna putih. Subhanallah. Pak Kiai, kalau Pak Kiai memfatwakan ini, Pajero di depan. Kalau kurang, saya tambah lagi. Ini yang paling berat itu. Mungkin kita yang bukan ulama tidak merasakan, tapi yang digodanya kan merasakan. Saya tidak pernah digoda, tapi kalau pernah digoda, mungkin saja saya pun tidak kuat. Karena ya, namanya dunia itu kan fitnah besar. Para jamaah kaum muslimin rahimahullah, maka
seorang ulama itu perlu bimbingan guru-guru mereka yang begitu kuat. Jangan sampai terjebak pada sebuah kepentingan sesaat. Kadang sedekah yang sunat seperti diwajibkan, menjanjikan sesuatu, investasi segala macam tanpa ditinjau hukum menurut agama ini, kalau investasi itu boleh atau tidak. Malah dia yang menjadi prakarsa dari investasi tersebut. Ini bahaya. Apa-apa saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, tapi ini berbicara washtaru bihi babi sama yashtaru. Seburuk-buruknya jual beli. Jadi yang namanya menjual ayat Quran itu bukan mendoakan air. Dulu itu kalau ada kiai doain air disebutnya itu menjual ayat-ayat Allah, bukan. Karena sepengalaman saya kebanyakan kalau minta air gak ngasih uang. Hadis itu lillahi ta'ala kebanyakan. Nah, tanya saja tuh muadzin wajib. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang disebut menjual ayat-ayat Allah itu menjual kebijakan Allah, hukum A menjadi B, itu adalah menjual ayat-ayat Allah. BPJS halo, sekarang jadi halal. Ini awas bahaya. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini jelas sindiran bagi kita ataupun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-187, la tahsabanna alladzina yafrahu bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mungkin ayat ini insyaallah minggu depan, karena tidak satu konteks bahasan supaya agak enak mendengarkan. Tapi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok orang Yahudi dan Nasrani, termasuk mungkin di dalamnya bisa saja mengolok-olok orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi tidak menjalankan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkata A padahal hukum yang telah diturunkan hukumnya adalah B. Maka pantas saja banyak ulama yang berfatwa man halala ma harrama faqad kafar. Siapa orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya kufur. Bukan lagi dosa besar, tapi sudah masuk ke dalam ranah kekufuran. Kenapa? Sebab menghalalkan yang sudah diharamkan. Jadi kata kalimatnya kan man halala, kata kerja masa lampau. Kalau rokok itu tidak sesuatu yang pasti diharamkan, maka tidak bisa menggunakan kata kerja masa lampau. Jadi kalau ada seseorang merokok bukan menghalalkan yang haram, karena rokok itu tidak dipastikan haramnya. Ini adalah sesuatu yang dipastikan haram lalu dihalalkan, faqad kafar. Jadi kalau rokok itu bukan bela diri ini, tapi ya perokok itu harus punya hujah kan. Jadi ya sesuatu yang tidak ada kepastian hukum dari Al-Quran dan hadis, maka sesuatu tersebut tidak dipastikan hukum haram. Paling ya ulama ijma'nya kan makruh, wa yukrahu makruh. Bolehlah merokok. Dapat maling. Kan membahayakan orang lain. Merokok itu membahayakan orang lain. Saya pikir asap mobil lebih bahaya daripada asap rokok. Seharusnya kalau rokok diharamkan, ya mobil juga itu diharamkan asapnya. Harus semua mobilnya listrik, jangan mobil yang mengeluarkan asap. Saya kira setuju semua kalau asap mobil itu lebih bahaya daripada rokok. Ya kalau tidak coba saja dihirup tiap hari itu asap mobil. Nah tapi ya bukan berarti yang tidak merokok harus merokok. Yang belum merokok jangan merokok. Apalagi sekarang rokok sudah naik harganya. Bahaya, itu memang menyebabkan kanker kantong kering, itu bahaya. Ya dikurangilah sedikit.
Tapi ada juga tapinya. Masa orang yang tidak sholat merokok terus, gak pusing mikirin rokok? Masa yang suka sholat masih pusing mikirin rokok? Para jamaah kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada keterlanjuran kata-kata yang tidak terasa. Mudah-mudahan benarnya dari agama, salahnya dari kebodohan saya pribadi. Khutbah syukur da'wah kadar. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما